Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait soal kognitif, di mana soal kognitif merupakan salah satu soal yang akan diujikan pada SBMPTN tahun 2023. Jadi ada baiknya adik-adik untuk mempelajarinya terlebih dahulu ya sebelum menghadapi SBMPTN. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal yang pertama, 5 sekawan, Sano, Joko, Adi, Rimba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sano setelah ia dijemput oleh Adi. Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah. Nah, bagaimana nih kira-kira adik-adik? Kalau menjawab soal seperti ini, kita harus perhatikan pernyataan-pernyataannya ya. Tadi ada Joko selalu menjemput Sano. Nah, itu pernyataan yang pertama yang harus kita tulis ya. Joko selalu menjemput Sano. Ya, berarti rumah Joko kan lebih jauh ya dari Sano. Berarti misalnya rumah Joko di sini, ini Joko, berarti Sano kan di sini. Iya kan? Nah, misalnya di sini rumah Joko berarti rumah Sano di sini. Nah, sehingga nanti sekolahnya sekitar di sini ya, sekolah. Nah, kemudian kita ke pernyataan berikutnya. Setelah ia dijemput oleh Adi. Nah, berarti Adi ini menjemput Joko. Berarti rumah Adi sebelum rumah Joko ya. Berarti kita misalnya rumah Adinya di sini. Nah, jadi Adi dulu, baru Joko, baru Sano ya. Kemudian Rimba menjadi anak terakhir yang dijemput. Berarti Rimba itu anak terakhir. Berarti sekitar di sini Rimba. Berarti Rimba ini yang paling dekat dengan sekolah. Kita tulis Rimba ya, RI misalnya. Karena nanti ada Ratu ya. Sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Nah, ini rumah Adi, ini rumah Joko. Berarti rumah Ratu di sini. Ya kan? Kita tulis RA. Berarti rumah Ratu di sini ya. Nah, berikut ini pernyataan yang benar, berarti sekolah itu di sini. Kita tulis sekolah. Oke ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini ya. Ini agak kurang rapi, kita bisa tulis lagi di bawah ini ya, kita rapikan supaya jaraknya pas ya. Nah, misalnya di sini A, berarti di sini RA, di sini Joko, di sini Sano, di sini Rina, di sini sekolah. Itu ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi intinya Adi menjemput Ratu, Ratu kemudian menjemput Joko, Joko menjemput Sano, Sano kemudian menjemput Rino ya, Rimba ya sorry, menjemput Rimba ya, kemudian ini sekolahnya. Nah seperti itu urutannya. Nah pernyataan yang pertama, rumah Ratu terletak paling jauh. Ratu paling jauh ya bukan, kan Ratu kan di sini, bukan paling jauh harusnya Adi ya yang paling jauh harusnya Adi. Rumah Adi terletak paling jauh. Nah ini baru pas nih. Nah, ini kan paling jauh dari sekolah ya. Seperti itu. Rumah Rimba terletak paling jauh. Salah juga. Rimba ini kan paling dekat dengan sekolah. Ini kan Rimba langsung sekolah. Rumah Sano terletak paling dekat. Salah juga ini. Sano ini bukan paling dekat. Harusnya Rimba yang paling dekat. Rumah Adi terletak paling dekat. Apalagi nih Adi. Padahal Adi itu paling jauh ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang B ya. Yang ini ya. Adik-adik. Rumah Adi terletak paling jauh. Nah, kira-kira paham ya dari eh, pernyataan, soal, kemudian ke bentuk matematisnya, lalu kemudian kita menjawab pertanyaannya ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu ujian diketahui sebagai berikut. D menyelesaikan ujian sebelum C. A menyelesaikan ujian sebelum D. C menyelesaikan ujian setelah B. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama adalah. Nah, kita lihat dulu pernyataan pertama ya. D menyelesaikan ujian sebelum C. Berarti kita bisa menuliskannya, misalnya ya, tanda ini itu artinya sebelum ya. Nah, ini perumpamaan saja supaya gampang. Nah, misalnya ini sebelum, berarti D menyelesaikan ujian sebelum C. Berarti ini D sebelum C. Seperti itu ya.
Kemudian A menyelesaikan ujian sebelum D, berarti yang ini A itu sebelum D, seperti itu. C menyelesaikan ujian setelah B. Nah, ini kalau setelah itu gimana, Kak? Tinggal dirubah aja. B-nya yang di depan, C-nya yang di belakang. Artinya, B ini sebelum C atau C setelah B. Berarti, supaya kita konsisten menggunakan kata sebelum ya. Berarti B sebelum C. Paham ya sampai sini ya? Jadi D sebelum C, A sebelum D, kemudian B sebelum C. Karena C itu setelah B ya, seperti itu. Nah, setelah mendapat pernyataan ini, ada lagi pernyataan berikutnya. Jika B menyelesaikan ujian sebelum A ya, berarti B, bisa menuliskannya B sebelum A, maka urutan yang benar dari yang menyelesaikan ujian pertama adalah, nah kita lihat nih, D sebelum C kan, A sebelum D, B sebelum C, dan B sebelum A. Mana yang lebih dulu nih? Nah, kalau kita lihat dua pernyataan ini, D sebelum C, A sebelum D, ini bisa kita simpulkan bahwa A itu sebelum C dan D. A itu sebelum C atau D. Seperti itu ya, karena ini kan D sebelum C, A sebelum D, artinya A juga pasti sebelum C. Sementara ini juga B sebelum C dengan B sebelum A, ini juga kita bisa buat satu pernyataan lagi ya. Maka B itu sebelum A atau C, seperti itu ya. Nah, berarti yang duluan tuh B dong, ya kan? B yang paling dulu ya, B. Nah, kita lihat jawabannya dari yang poin C sudah pasti salah, yang poin D sudah pasti salah. Masih tinggal 3 pernyataannya ya, yang mana yang benar ya. Nah, kita lihat B sebelum A ya, A juga sebelum C. Berarti setelah B ini mestilah A, karena A ini duluan ya sebelum C. Nah, yang poin B sudah pasti salah, karena setelah B itu D, harusnya A. Ini juga sudah pasti salah. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, kalau mau cepatnya ya. Jadi B sebelum A, berarti kita bisa tuliskan B, kemudian A, seperti itu kan. Nah, setelah A ini, D apa C? Mana yang duluan? Kan D duluan dari C kan? D lebih dulu dari C kan? Atau sebelum C kan? Maka D dulu, barulah kemudian C. Nah, inilah jawaban yang pas. Seperti itu ya. Oke, paham sampai sini ya, Dede ya? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu, tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur, tetapi lebih rendah dari nilai Sigit. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi adalah, nah ini menariknya. Sekarang kita ke pernyataan yang pertama ya. Nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu. Nah, kalau lebih tinggi kan langsung saja lebih besar kan? Atau kakak ingatkan lagi, ini maknanya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, seperti itu. Nah, berarti nilai Ani lebih tinggi dari nilai Banu. Kita misalkan Ani itu sebagai A, maka A lebih tinggi dari nilai Banu. Itu ya. Tetapi lebih rendah dari nilai Nila. Berarti nilai Nila lebih tinggi dari A. Nah, seperti itu kan katanya lebih rendah dari nilai-nilai. Artinya nilainya lebih tinggi kan dari Ani. Seperti itu. Nah, kemudian nilai Nila lebih baik dari nilai Fatur. Nah, Nila juga lebih baik dari Fatur. Nila lebih tinggi dari Fatur ya. Tetapi lebih rendah dari Sigit. Berarti Sigit lebih tinggi dari Nila. Seperti itu kan? Kan lebih rendah dari Sigit kan? Nah, nilainya lebih rendah dari Sigit atau Sigitnya lebih tinggi dari Nila. S lebih besar dari N ya. Nilai Fatur lebih tinggi dari nilai Ani. Nah, ini lagi pernyataannya. Fatur lebih tinggi dari Ani. Urutan dari yang memiliki nilai tertinggi. Nah, kita lihat ya. Dua pernyataan ini bisa menghasilkan pernyataan baru yang ini. A lebih tinggi dari B, N lebih tinggi dari A. Berarti N lebih tinggi dari A atau B. Atau dan juga boleh ya. Kemudian yang ini, N lebih tinggi dari F kan. Sementara S lebih tinggi dari N. Nah yang ini. Sehingga
yang ini juga S itu pasti lebih tinggi dari N atau F ya, seperti itu. Nah, F-nya lebih tinggi dari A, sehingga apa namanya, S-nya ini juga lebih tinggi dari A atau B, karena dia lebih tinggi dari N kan, ya kan? Nah, begitupun F. Nah, sehingga yang paling pertama itu jelas Sigit ya. Nah, yang poin C ini salah ya. Yang poin C salah, kenapa? Karena Nila duluan, mestinya Sigit dulu, seperti itu. Nah, setelah Sigit ini mana? Apakah Nila, ya kan? Setelah Sigit, Fatur, atau Nila? Nila atau Fatur? Mana yang lebih tinggi, N atau F? Kita lihat, N-nya lebih tinggi dari F, sehingga setelah Sigit, setelah S, pastilah N. Seperti itu ya. Ya kan? Berarti yang poin A sudah pasti salah. Kenapa? Karena langsung Fatur. Mestinya setelah Sigit itu Nila. Tinggal tersisalah B, D, E. Seperti itu ya. Nah, setelah Nila yang mana? Apakah Fatur? Nah, ini jelas ya. Setelah Nila, apakah Ani, Fatur ya? Nah, kita lihat. Mana lebih tinggi, Ani atau Fatur? Nah, Fatur ini lebih tinggi dari Ani. Berarti F dulu. Nah, jelas berarti yang B juga salah. Ya kan? Karena dia Ani. Mestinya Fatur dulu. Tersisalah yang D atau E ya. Fatur. Setelah Fatur, Ani atau Banu? Nah, kita lihat. Lebih besar Ani atau Banu? Kita lihat pernyataan Ani lebih besar dari Banu. Sehingga Ani dulu baru Banu. Nah, sementara yang ini Banu dulu baru Ani. Ini salah. Jadi yang jawaban benar adalah yang B. Paham ya adik-adik ya? Nah, simpel ya. Jadi langkah pertamanya kita harus pahami dulu pernyataan matematikanya, kemudian kita buat dalam bentuk matematikanya seperti ini. Dan ingat, konsisten ya, kalau sudah adik-adik menggunakan tanda lebih tinggi, semuanya harus lebih tinggi. Kalau ada satu yang bilang lebih rendah, rubah ke dalam bentuk lebih tinggi, karena itu akan mempermudah adik-adik dalam membuat pernyataan baru atau menyimpulkan seperti ini ya. Hingga dapatlah jawabannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini soal yang menarik juga nih. Pak Ali menghemat biaya perjalanan dari kota A ke kota C. Rute perjalanan tersebut harus dilakukan dengan 2 kali penerbangan. Dari kota A ke kota B, dilanjutkan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari kota A ke kota C, jadi dia ini ada 2 penerbangan ya, dari kota A, kita tulis dulu ya, dari kota A ke B, nah, kemudian nanti B ke C ya, seperti ini, B ke C. Nah, kita lihat yang pertama dari kota. Intinya harus mencari anggaran paling murah ya. Kenapa? Karena dia menghemat biaya ya. Ini poin kuncinya, dia menghemat biaya perjalanan ya. Jadi harus cari nanti yang murah ya tiketnya ya. Nah, misalnya nih, dari A kota B dilanjutkan dari kota B ke kota C. Tarif maskapai burung dari A ke kota B lebih mahal daripada maskapai rusa. Berarti burung jangan dipakai dong dari A ke B-nya. Kenapa? Karena dia lebih mahal. Tulis ya, burung lebih mahal dari rusa. Seperti itu ya. Tetapi tidak melebihi tarif maskapai ular ya. Nah, berarti ini juga tidak melebihi dari maskapai ular, artinya ularnya juga lebih mahal dari burung. Berarti ularnya di sini ya. Berarti ular, burung, rusa. Berarti yang dipakai itu yang rusa. Kenapa? Rusa paling murah. Nah, seperti itu. Berarti yang pertama ini rusa ya, rusa. Dari A ke B. Oke, kita lihat yang B ke C ya. Tarif maskapai ular dari kota B ke kota C kurang dari tarif maskapai burung. Berarti ini salah ya. Berarti ular kurang dari maskapai burung atau burung lebih mahal dari ular. Ya kan? Tetapi sama dengan tarif maskapai rusa. Nah, di mana ular ini sama dengan maskapai rusa. Maskapai yang dipilih oleh Pak Ali dalam penerbangan tersebut adalah, tadi kan sudah rusa ya, berarti yang dipilih itu di sini ular atau rusa. Kenapa? Karena rusa sama ular sama harganya, sama-sama murah ya. Nah, ular dan rusa, yang A harusnya rusa ya. Berarti ini salah. Ini juga salah. Nah, ini salah ya. Jadi antara C sama D, rusa dan ular atau rusa dan burung. Nah,
Jadi jawaban yang pas itu rusa dan rusa, atau ini kan rusa dan rusa, atau rusa dan ular. Karena pilihannya cuma satu, itu rusa dan ular. Kalau burung kan tidak mahal dia kan. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya. Oke, paham ya kira-kira ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Ali lebih cermat daripada Budi. Ya, kata lebih itu kita bisa tulis sebagai tanda seperti ini ya. Ini maknanya lebih ya. Boleh lebih dari ya, lebih tinggi, lebih besar, dan seterusnya. Pokoknya lebih ya. Berarti Ali lebih cermat daripada Budi. Nah, kita tulis Ali lebih cermat daripada Budi. Tapi lebih ceroboh daripada Denny. Artinya Denny ini lebih pintar daripada Ali. Seperti itu ya. Berarti kita tulis Denny lebih pintar atau lebih cerdas daripada Ali. Seperti itu ya. Nah, kemudian Mardi lebih cermat daripada Denny. Berarti Mardi lebih cermat daripada Denny. Urutan dari yang paling cermat adalah, nah kita lihat nih, Ali lebih cermat dari Budi, kemudian Denny lebih cermat dari Ali. Nah, dua pernyataan ini kita bisa menyimpulkan bahwa Denny itu lebih cermat dari Ali, betul kan Ali nih ya, atau Budi. Nah, Ani atau Budi. Jadi Denny lebih cermat dari Ali atau Denny lebih cermat dari Budi. Boleh pakai dan juga ya. Sementara Mardini lebih cermat dari Denny. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa Mardi lah yang paling cerdas. Karena Denny kan sudah lebih cerdas dari A sama B ya. Jadi Mardi lah yang paling cerdas. Ini udah pasti salah karena Denny pertamanya harusnya Mardi ya. Ini juga salah. Nah, berarti yang pertama itu Mardi, kemudian Denny, itu kan? Karena Denny lebih cerdas dari A, Ali sama Budi ya. Kemudian Ali lebih cerdas dari Budi, berarti Ali dulu baru Budi. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah Mardi, Denny, Ali, Budi yang ini. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut. Ini soal terakhir adik-adik. Amri membeli baju dan sarung baru untuk lebaran. Dodo hanya membeli sarung baru. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu. Agung membeli celana, sarung, dan peci. Sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? Nah, ini kita tulis satu-satu ya. Dari pernyataannya Amri dulu. Amri apa saja yang dibeli? Nah, Amri ini dia beli baju, ya kan? Kemudian sarung ya. Nah, sementara Dodo hanya membeli sarung. Berarti Dodo membeli sarung. Oke. Harun membeli sama dengan Indra ditambah sepatu ya. Nah, kita lihat apa nih yang dibeli oleh Indra ya. Nah, ini sedangkan Indra membeli sama persis dengan Amri. Nah, Amri ini sama dengan Indra ya. Berarti kita Harun ini berarti sama dengan Amri juga ya karena sama dengan Indra ya. Cuma dia membeli tambah sepatu ya. Berarti Harun ini dia karena sama dengan Amri, sama dengan Indra, maka dia beli baju, kemudian sarung, kemudian ditambah dengan sepatu. Seperti itu ya. Kemudian sedangkan Indra ini sama dengan Amri ya, sampai dengan Amri berarti Indra ini baju sarung. Nah, sementara yang belum nih, Agung membeli celana, sarung, dan peci. Berarti Agung AG ya, membeli celana, kemudian sarung, dan peci. Nah, oke. Dari nama-nama ini siapa yang tidak membeli sarung baru ya? Amri membeli baju sarung, oke. Kemudian Dodo beli sarung, oke. Kemudian ini Harun juga ada sarungnya. Indra juga ada sarung. Agung juga ada sarung. Nah, siapa nih yang nggak ada? Berarti siapakah yang tidak membeli sarung baru? Jawabannya adalah tidak ada. Kenapa? Karena semuanya membeli sarung. Seperti itu ya. Oke, jadi jangan jebak dengan jawaban. Baca satu-satu dulu ya sampai poin E. Oke adik-adik, demikianlah soal kognitif. Semoga bermanfaat buat adik-adik yang akan
mengikuti SBMPTN tahun 2023. Kakak doakan semoga adik-adik mendapatkan jurusan dan kampus impiannya selama ini. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.